dihukum dengan cara 1 tahun 8 bulan. Dan juga kepada terdakwa 2 Ray Utami 1 tahun 4 bulan. Kalian divonis dalam perkara ini 2 tahun 8 bulan. Terdakwa 2 Ray Utami alias Ray Utami menerangkan tentang terlibat di dalam kejadian. Meninggalkan itu dari Belanda, Saputra cerita Magelang dalam channel YouTube terkabul atas nama Ray Utami acara program barang bukti digital nomor 13 data 1 September 2022 di mana dalam berikut pada buat menggunakan hal berikut tentang dari saksi ajas maupun saksi ajas bukti surat terdakwa dan segala sesuatunya dalam hubungan dengan barang-barang bukti selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta hukum menentukan suatu tindak pidana. Menyimpulkan para terdakwa akan didakwa tersebut dengan pendapat tentang informasi dan publik dengan pasal 5 dan 1 kitab tindak pidana. Menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana yang terbuat dalam pasal 51 ayat 2 untuk menemukan sesuatu tentang informasi dan saksi pada situ. Atas berikut saksikan dan atur mentransmisikan dan atur membuat dan pada akses informasi dan atur penyebaran hp. Kedua, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Mengingat bahwa ada pun pasal 5 ayat 1 apakah seseorang yang melakukan itu pelegal. Iya, mau hukum ini ya? Iya. Baik, terima kasih teman-teman dari media yang telah setia mengikuti perkara ikan asin sampai pada saat ini, di mana telah tiba saatnya pada putusan pada sore hari ini, Senin 13 April 2020, di mana tadi sudah jelas kita mendengar dibacakan oleh para majelis hakim yang mulia tentang putusan terhadap para terdakwa 1 Fadlu Benwar dihukum dengan cara 1 tahun 8 bulan, dan juga kepada terdakwa 2 Ray Utami 1 tahun 4 bulan. Dengan tadi yang kita bacakan dengan dasar pertimbangan bahwa menurut para majelis hakim yang mulia bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh ketua jaksa penuntut umum. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum dan kuasa hukum dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 tadi telah komunikasi secara melalui video conference untuk tentang sikap ke depan. Ini kami akan berpikir dulu dalam satu minggu ini, apa kita melakukan banding atau kita terima putusan ini. Itu akan kita pertimbangkan nanti setelah kita dulu langsung dengan saya, Pak Abdul dengan Ray, untuk mengatakan sikap mengenai terdakwa 3. Silakan langsung di Pak. Gimana Bang? Gimana Bang? Terima kasih teman-teman. Prinsipnya bahwa apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan tentang poin 7 dan 18 seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini diulas lagi oleh majelis, bahwa majelis mengakui tidak secara vulgar menyatakan organ intim. Dan dengan demikian maka kami menyimpulkan bahwa hakim juga masih menggunakan asumsi. Oleh karena memang secara formal yang sudah kita sampaikan ke majelis hakim bahwa kami pikir-pikir, kami senyatanya kami mengambil sikap untuk banding. Putusan Gali sendiri berapa lama Bang? Kalian divonis dalam perkara ini 2 tahun 8 bulan, 2,8. Bang, ini Ray dan Pablo agak turun dari tuntutan jaksa kemarin ya Bang? Iya, jadi kalau
kemarin tuntutannya itu 2,5 ya Pak ya? 2,5 tahun, 2,5 bulan ya. Ya, dan di dalam tuntutannya jadi setahun 1 tahun 8 bulan. Iya. Kalau Ibu Rey kemarin dalam tuntutan jaksa itu adalah 2 tahun. Jadi tuntutannya menjadi 1 tahun 4 bulan. Namun tadi memang seperti yang kita ikuti di dalam pertimbangan majelis hakim, ini kan tidak secara tegas dan jelas terbukti apanya ini, artinya secara terbuktinya ini. Namun setelah beliau menyimpulkan, maka dianggap apa yang menjadi tuntutan dan dasar pada dasar hukum adalah terpenuhi unsur-unsurnya sebagian, kan gitu. Jadi itulah yang mungkin menurut beliau membuat putusan ini ada perbedaan dengan tuntutan jaksa penuntut. Itu adalah menjadi kapasitas daripada jaksa yang mulia. Itu kita dalam hal ini ya itu kalau memang kita mau komentari, itu nanti kalau kita memang banding, kalau kita banding itu harus kita komentari semua pertimbangan itu. Namun kalau memang kita nanti setelah musyawarah dengan kami dan Pak Abdul dan Rey, kalau memang itu diterima, berarti kita diterima, berarti dia perlu ada kembali lagi. Jadi untuk itu ya tadi secara jelas dalam persidangan video conference kami telah sepakat dan kami mengatakan kita pikir-pikir 1 minggu untuk memberikan jawaban terhadap putusan ini. Kalau Abang tadi mungkin respon dari garis sendiri udah sempat musyawarah secara internal belum? Tidak turun dan Prinsipnya kami sudah meetingkan, sudah musyawarahkan ya. Bagaimana seandainya ada putusan-putusan hakim seperti tidak sesuai dengan harapan kami, maka kami melakukan upaya hukum banding. Memang di sini kami sudah ada penurunan hukuman ya, dari 3,5 tahun menjadi 2,4, jadi berkurang 1 tahun 2 bulan. Dan ada pengurangan denda 100 juta. Tapi tetap kami akan melakukan upaya banding. Itu yang bisa kami sampaikan ke kawan-kawan. Ini tambahan ya. Di dalam tuntutan jaksa penuntut umum kan ada itu mengenai kerugian materi dan apabila dilaksanakan ada tuntutan hukuman badan dan bulan. Itu tadi jelas di dalam perusahaan itu tidak dipertimbangkan dan tidak masuk tadi itu ya. Jadi masalah kerugian materi dan denda terhadap kerugian itu tadi tidak masuk ya. Tidak ada tadi dalam putusan ini. Makanya jaksa juga kan hari ini pikir-pikir juga atas putusan hakim tadi. Berarti sudah putusan Gali akan naik banding dan Pak Abdul Rey akan mikir-mikir lagi? Belum? Ya, kita minta waktu nih 1 minggu ini untuk 1 minggu dari sekarang untuk mempertimbangkan apa sikap yang akan kita lakukan terhadap putusan ini. Abang tadi kapan mungkin akan membanding? Mungkin akan musyawarah lagi dengan Gali? Paling dalam waktu dekat kita akan musyawarahkan dengan tim untuk menyusun memori banding sebagai hak kami untuk melakukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputuskan hari ini. Jika orang yang menerima putusan itu tidak menerima putusannya, saya kira itu suatu hal yang wajar ya. Jadi banding itu kan adalah satu kondisi di mana pihak yang dinyatakan bersalah, divonis itu tidak menerima putusan tersebut, dan oleh karena itu diberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan banding. Ya, jadi kalau misalnya kemudian PH dari masing-masing terdakwa itu menyatakan akan banding, itu hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Ya, kita persilakan saja. Karena yang paling penting di tahap pertama ini, di tingkat pengadilan negeri ini, kita sudah tahu hasilnya, ada perbuatan, ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka bertiga terhadap virus sebagai korbannya, dan oleh karena itu mereka telah dijatuhi vonis. Nah, jadi sampai tahap ini, sampai ada putusan di tingkat banding atau di tingkat lainnya, kita harus mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu yang sudah menjatuhkan vonis, itu membuktikan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka bertiga, dan kesalahan itu sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, virus sudah tahu ada putusan pada hari ini dan sudah tahu apa pula hasilnya ya. Nah, jadi kalau misalnya tanggapan virus setelah mendengar informasi itu, yang paling penting, virus mengatakan seperti ini ke saya, yang paling penting adalah bahwa mereka telah terbukti bersalah, ya, menjolimi virus.
ya melanggar undang-undang informasi transaksi elektronik, ya. Jadi berapapun besarnya hukuman itu dikembalikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, ya. Tapi yang paling penting, Virus mengatakan bahwa bahwa sudah ada putusan yang menyatakan mereka bertiga itu bersalah. Jadi itu sudah cukup. Itu mengakhiri semua perdebatan-perdebatan, semua penyangkalan-penyangkalan yang mereka katakan bahwa tidak ada seperti itu perumpamaan, itu sudah selesai. Sudah diperiksa dan hakim berkeyakinan ada perbuatan melawan hukum itu, ada perbuatan pidana itu, dan mereka dinyatakan bersalah. Kalau bicara mengenai layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas mereka mendapatkan hukuman atau vonis sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh hakim pada hari ini, ya, itu kembali lagi. Kalau kita lihat sendiri aturan hukumnya, itu ancamannya lebih tinggi daripada yang sudah dijatuhkan kepada mereka bertiga. Vonis yang mereka terima jelas itu di bawah yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, ya. Jadi oleh karena itu, kalau bicara masalah pantasnya, kami tentunya harus berkeyakinan hukuman yang telah dijatuhkan itu adalah hukuman yang sesuai, yang memang seharusnya mereka terima, sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti persidangan, saksi dan saksi ahli yang sudah diperiksa dalam persidangan. Dan oleh karena itu hakim beranggapan telah ada perbuatan melawan hukum, pidana, ada pelanggaran dan ada kesalahan, maka oleh karena itu menjatuhkan vonis kepada mereka bertiga bersalah. Ya, kalau mengenai masalah apakah pantas selama itu, ya ini relatif. Ya, karena kalau misalnya bagi orang yang dijatuhi vonis, berapapun vonisnya itu pasti akan terasa lama, tapi bagi orang yang menjadi korban, itu kalau tidak diberikan hukuman yang setinggi-tingginya dan maksimal sebagaimana diatur undang-undang, bagi mereka itu ringan. Jadi ini kembali lagi mengenai masalah pantasnya itu kembali kepada masing-masing pihak. Mungkin kebohongan bisa menutupi kebenaran, tapi tidak bisa menghilangkannya. Cuma masalah waktu semuanya akan terungkap. Dan alhamdulillah hari ini Allah membuka semuanya. Dan yang paling utama adalah dari putusan itu terbukti ada perbuatan yang mereka bertiga lakukan, yang selama ini mereka sangkal, perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum. Dan alhamdulillah, Masya Allah, hari ini Allah menunjukkan kuasanya dan hakim memutuskan kalau mereka bertiga dinyatakan bersalah. Alhamdulillah atas izin Allah, karena segala sesuatu tidak akan bisa bergerak tanpa izin Allah. Mereka dinyatakan bersalah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga dan untuk banyak orang. Dan semoga permasalahan yang kita hadapi ini cukup sampai di sini. Nggak ada lagi orang-orang yang berusaha untuk mengganggu kehidupan kita. Dan saat ini kita ingin fokus ke wabah corona, ya Bi. Gitu. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua diberikan kesehatan dan kita semua tetap bisa silaturahim lagi. Ya, dan ketika semua ini terjadi, yang kita lakuin semua cuma ikhtiar, berdoa, dan kita serahkan semua, kita tawakal sama Allah. Dari awal kasus ini kita menegaskan kalau apapun yang terjadi, hasil akhirnya seperti apapun, kita sama-sama yakin kalau itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan semua itu rahasia Allah. Semua ini tidak akan bergerak kalau Allah tidak berkehendak. Jadi semua ini terjadi karena atas izin Allah. Dan kita sama-sama yakin kalau ini semua yang terbaik untuk kita. Masya Allah, alhamdulillah, hari ini keadilan buat istri saya ditegakkan semuanya. Dan semoga kedepannya seperti yang kamu bilang gak ada lagi virus-virus yang lain. Masya Allah. Menjadi korban. Ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada pihak kepolisian. Terima kasih kepada pihak pengadilan. Terima kasih untuk banyak orang yang sudah mensupport saya selama ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.